Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari kita sudah bicara tentang berbahagia. Dari apa yang sudah kita bicarakan, kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita semua selalu hidup di dalam kebahagiaan, dalam situasi kondisi apapun. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bagaimana dan mengapa kita semestinya selalu berbahagia. Ketika kita tahu bagaimana, berarti kita mampu menjalani hidup supaya kita berada di dalam kebahagiaan. Dan ketika kita bertemu dengan kata mengapa, maka kita ada alasan-alasan dasar bahwa sesungguhnya memang Tuhan mendesain kita supaya hidup kita dari hari ke hari selalu berbahagia. Puji Tuhan, haleluya. Demikianlah besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang kasih. Bicara tentang kasih memang mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Seseorang bisa saja mempunyai talenta yang luar biasa, multi talenta, termasuk juga dalam hal kemampuan berbahasa. Ada orang yang mampu menguasai bahasa, 2 bahasa, 3 bahasa, 4 bahasa, dan bahkan ada orang yang menguasai lebih daripada 5 bahasa di dunia ini. Bahasa manusia tentu saja. Oleh karena ini ungkapan yang sangat hiperbolis, bahkan Paulus menegaskan mungkin bukan hanya bahasa manusia yang kuasai, tapi juga bahasa malaikat. Tapi apa yang terjadi jika orang yang demikian itu tidak mempunyai kasih? Inilah sabda firman Tuhan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 13 ayat 1 ini memberikan pelajaran yang istimewa kepada kita semua. Ada orang betapa lancarnya berbahasa. Ada orang yang ungkapan kata dan bahasanya begitu indah. Bahkan dalam satu kalimat bisa saja disisipi dengan kata-kata dari bahasa asing yang dikuasainya. Namun apa artinya kemampuan kita berbahasa, kemampuan kita mengungkapkan kata-kata dalam berbagai bahasa, jikalau setiap perkataan, pernyataan yang muncul dari mulut bibir kita tidak didasarkan pada kasih? Rasul Paulus memberikan penegasan. Kalaupun seseorang menguasai semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tapi jikalau orang itu tidak mempunyai kasih, maka dikatakan dia seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau gong itu dipukul pada waktu dan tempat yang tepat, apalagi gong itu menjadi salah satu rangkaian dari komposisi alat-alat musik daerah, maka gong yang berbunyi itu memberi makna, memberikan keharmonisan, memberikan keindahan, dan memberikan arti yang penting. Tapi dikatakan kalaupun seseorang menguasai berbagai macam bahasa, tapi ketika ungkapan kata dan pernyataan itu tidak lahir dari kasih yang dimiliki oleh orang itu yang menguasai pikiran dan hatinya, maka orang itu seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang gemerincing. Artinya berbunyi tidak pada waktu dan tempat yang tepat. Tidak ada artinya sama sekali, bahkan lebih cenderung membuat orang terganggu. Ada apa toh gong itu dibunyikan? Ada apa toh canang itu gemerincing? Malah menimbulkan luka hati, kemarahan, kejengkelan dari orang lain. Oleh karena itu, milikilah kasih, ungkapkanlah pernyataan dan perkataanmu yang dilahirkan
dari lubuk hatimu yang dikuasai oleh kasih. Tuhan ingin melalui perkataanmu, orang lain diberkati. Perkataanmu menghidupkan dan membangkitkan kegairahan dan semangat orang lain. Amin.